Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah haji kejadian aneh di Musdalifah. Setiap orang yang berangkat haji pasti menyisakan cerita yang unik dan kadang aneh, yang kesemuanya adalah wujud kebesaran Allah yang memiliki kudrah dan iradah atas hamba-hambanya. Saya dan keluarga berkesempatan untuk mengikuti haji luar negeri tahun 2005 bersama rombongan lainnya yang dikelola oleh konsultan RI di Jeddah dengan waktu yang sangat singkat, 12 hari. Namun demikian, apa yang menjadi wajib, rukun dan sunnah haji tetap dapat dipenuhi dalam ritual haji yang singkat itu. Pada tanggal 9 Zulhijjah, kami berkesempatan melaksanakan wukuf di Arafah, berdiam di tenda untuk banyak melakukan amalan sholat, zikir, dan banyak membaca Al-Quran. Selesai sholat isya berjamaah, diumumkan bahwa kami diminta berangkat menggunakan bis untuk melanjutkan tahap haji, yakni bermalam di Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, kami diperbolehkan turun untuk mengambil kerikil atau batu kecil untuk persiapan melempar jumroh secukupnya. Di Musdalifah, kami memang tidak menginap, hanya tinggal di bus beberapa saat, menunggu lewat tengah malam untuk bergerak melakukan tawaf ifadah ke Mekah. Saat bermalam itu, ada ketergesaan dari pimpinan rombongan untuk berangkat lebih awal, tidak usah menunggu lewat tengah malam. Pimpinan rombongan menyampaikan kalau lebih cepat tiba di Mekah akan lebih sepi karena sebagian jamaah bergerak ke Mina untuk melempar jumroh setelah dari Musdalifah itu. Kami semua setuju atas arahan pimpinan rombongan. Saat sopir hendak menstarter bis, beberapa kali tidak nyala, dan karena dipaksakan, kunci bis itu pun patah. Beberapa saat kami serombongan pun panik, dan waktu menunjukkan masih jam 11.30, belum lewat tengah malam. Supir pun segera mencari kunci cadangan, dan sulit ditemukan dalam keadaan panik serupa itu. Kami pun panik khawatir karena tidak dapat mengikuti rukun haji dan Ka'bah sudah terlanjur penuh oleh jamaah haji lainnya yang bergerak ke sana. Dalam keadaan seperti itu, tampak aslinya setiap jamaah ada yang marah-marah, ada yang mengeluh dan ada yang pasrah, dan ada yang tetap sabar dan terus berzikir. Pokoknya macam-macam reaksinya. Namun saya kala itu sadar dan menganggap hal ini, disinilah ujiannya saat berhaji. Nampak beberapa bis telah bergerak mendahului kita meninggalkan bis kami yang masih berkutat mencari kunci cadangan. Hampir 30 menit lebih, kunci dicari dan akhirnya ditemukan, dan posisi jam menunjukkan pukul 12:05. Kami gembira bukan kepalang dengan ditemukan kunci cadangan bis itu, dan bis itu pun siap berangkat. Bis pun distarter dengan seperti awalnya sesudah beberapa kali, tetapi akhirnya berhasil hidup dan posisi jam 00.15. Kami pun berangkat keluar dari Musdalifah menuju Ka'bah. Rute menuju ke Mekah masih sangat lenggang, dan sopir sangat hafal situasi jalannya, dan tidak beberapa lama kami pun bersyukur tiba di Masjidil Haram dan kami berhamburan keluar menuju Ka'bah. Segera kami melakukan tawaf. Jamaah haji belum banyak sehingga kami dan serombongan dapat leluasa bersyukur melaksanakan tawaf, lalu sa'i dan diakhiri dengan tahalul. Kami mengambil hikmah dari kejadian itu, bahwa kami dan serombongan itu memang tidak diizinkan Allah untuk berangkat lebih awal di Musdalifah. Karena memang
rukunya harus bermalam di Musdalifah. Makanya bis pun baru bisa bergerak setelah lewat tengah malam. Kami bergumam, ada saja cara hambatannya dengan kunci yang tiba-tiba patah. Subhanallah, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.